Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai pengolahan data pengukuran. Jadi sebelum itu saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pemetaan dan topografi Departemen Teknik Sipil dan juga teman-teman sekalian yang telah membantu dalam proses pembuatan dari video penjelasan ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 10. Nah, yang pertama itu ada Yusria dengan NIM D011201017, yakni saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Muhammad Fajrial dari Nasif dengan NIM D011201083. Kemudian yang ketiga ada Nur Khalis Anwar dengan NIM D011201158. Dan yang terakhir ada Andi Muhammad Sidik dengan NIM D011201006. Baik, jadi di video kali ini saya akan membaginya menjadi 4 pokok pembahasan, yakni di mana pembahasan pertama adalah menghitung sudut horizontal terkoreksi, kemudian yang kedua menghitung azimut terkoreksi, kemudian yang ketiga menghitung koordinat terkoreksi, dan yang terakhir adalah memplot koordinat terkoreksi ke Google Earth. Baik, jadi di sini telah tersedia data pengukurannya, di mana sudut horizontal untuk titik 1 adalah 109,3 sampai dengan titik 8, di mana sudut horizontalnya adalah 91,6. Nah, kemudian yang diketahui kedua adalah jarak antara titik 1 sampai 2, titik 2, 3, sampai titik 8 sampai 1. Kemudian yang ketiga yang diketahui adalah koordinat titik X, kemudian koordinat Y. Dan yang terakhir yang diketahui adalah azimut dari titik 1, 2, yakni 219,24. Nah, di sesi yang pertama ini, kita akan menghitung sudut horizontal terkoreksi. Nah, jadi saya menjelaskan dulu mengenai sudut horizontal. Sudut horizontal adalah selisih antara dua arah horizontal yang berlainan, yaitu bacaan Fs dan bacaan Bs, di mana bisa dilihat di gambar ini, yang digunakan untuk menghitung azimut poligon. Nah, macam-macam dari sudut horizontal itu ada 6, yakni pertama ada interior angle atau sudut dalam, kemudian yang kedua ada exterior angle atau sudut luar, kemudian yang ketiga ada angle to right adalah sudut ke kanan, kemudian angle to left adalah sudut ke kiri, kemudian ada deflection kanan dan deflection kiri. Baik, jadi kita langsung saja ke sudut horizontal terkoreksinya, cara mendapatkannya. Yakni yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu dari sigma beta U-nya atau jumlah dari sudut ukurannya. Yakni di sini telah kita ketahui tadi di tabel pertama di PPT ini. Nah, jadi jumlah dari sudut ukuran ini adalah 1081,65. Nah, kemudian di sini untuk menghitung kesalahan sudutnya, kita menggunakan N dikurang 2 dikali 180, kemudian kita bagi dengan jumlah sudut ukurannya. Nah, kita bagikan. Nah, di sini N-nya adalah jumlah titiknya, di mana titiknya itu ada 8. Kemudian kita ketahui bahwa kesalahan sudut ukurannya adalah min 1,65. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengetahui koreksi sudutnya, kita menggunakan rumus FB per N, di mana FB-nya telah kita ketahui bahwa min 1,65, kemudian N-nya adalah berjumlah 8. Nah, kemudian untuk mencari sudut horizontal terkoreksinya, kita hanya menjumlahkan saja antara ukuran dengan koreksinya. Misal di titik 1 itu ukurannya adalah 109,3, kemudian koreksinya adalah min 0,206, kemudian kita jumlahkan dan menghasilkan sudut horizontal terkoreksi untuk titik 1 adalah 109,094. Sampai terakhir untuk titik 8 sehingga menghasilkan sudut horizontal terkoreksi yakni 91,394. Nah, begitulah tadi cara menghitung sudut horizontal terkoreksi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai menghitung azimut terkoreksi. Nah, saya jelaskan dulu mengenai azimut.
Nah, azimut itu ialah sudut yang dimulai dari utara berputar searah jarum jam ke titik yang dituju. Nah, besarnya azimut itu antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian ada tiga macam-macam azimut, yaitu azimut sebenarnya, azimut magnetis, kemudian azimut beta yang dapat teman-teman baca di layar ini. Baik, selanjutnya tadi kita telah mengetahui bahwa azimut dari 12 adalah 219,24. Nah, kemudian kita telah mengetahui azimut dari azimut dari titik 23 sampai dengan azimut 8 sampai 1. Ini telah diolah dalam Excel. Kemudian di samping paling kanan ini adalah nilai dari azimut terkoreksinya. Nah, caranya adalah kita jumlahkan, misal untuk azimut titik 2 dan titik 3, di sini adalah 175,534. Nah, kita jumlahkan dengan sudut horizontal terkoreksi untuk titik 2. Di sini untuk titik 2 kita jumlahkan dengan 136,294. Nah, kemudian kita peroleh azimut terkoreksinya adalah 355,534. Nah, jadi teman-teman ini saling berhubungan antara menghitung sudut horizontal terkoreksi dengan menghitung azimut terkoreksinya. Nah, kemudian kita ke sesi yang ketiga adalah menghitung koordinat terkoreksi. Nah, saya jelaskan dulu mengenai sistem koordinat. Jadi, parameter untuk menentukan suatu sistem koordinat antara lain yang pertama adalah titik asal atau titik nol sistem koordinat. Kemudian yang kedua ada orientasi dari sistem salib sumbu. Kemudian yang ketiga ada posisi dari sistem koordinat. Nah, cara menghitung koordinat terkoreksi adalah pertama-tama yaitu kita menghitung selisih absis dan selisih ordinat masing-masing kaki berdasarkan jarak datar dan azimut. Kemudian hitung total kesalahan absis dan total kesalahan ordinat. Baik, jadi di sini ada kakinya adalah titik 1 sampai 2, titik 2 sampai 3, sampai dengan titik 8 sampai titik 1. Nah, telah kita ketahui tadi di sesi yang kedua yakni azimutnya kita pindahkan ke sini. Nah, untuk menghitung delta X-nya, pertama-tama kita telah mengetahui ya teman-teman bahwa di tabel yang pertama kali kita ketahui bahwa jaraknya seperti yang tertera pada tabel ini. Nah, untuk mengetahui delta X adalah kita menggunakan rumus D sin azimut. Nah, caranya adalah jarak, misal di titik 12, 116,72 kita kalikan dengan sin azimut. Nah, azimutnya adalah sin 219,24. Nah, ini menghasilkan min 72,617. Nah, untuk menghitung ordinatnya, kita gunakan rumus D cos azimut. D-nya adalah 116,72, kemudian cos azimut, cos dari 219,24, dan menghasilkan total kesalahan ordinat yakni 91,38. Oke. Selanjutnya kita hitung koreksi absis delta X dan ordinat atau delta Y serta hitung absis terkoreksi dan ordinat terkoreksi. Nah, telah kita ketahui tadi bahwa kesalahan absisnya ini, kemudian kesalahan ordinatnya ini. Nah, untuk menghitung koreksi absis dan koreksi ordinat, caranya adalah D atau jarak kita bagi dengan total jarak dikali total kesalahan absis. Nah, kemudian untuk menghitung koreksi ordinat, kita gunakan rumus D atau jarak dibagi total jarak dikali total kesalahan dari ordinat. Nah, jadi inilah hasil dari koreksi absis dan koreksi ordinat yang telah kita dapatkan dari rumus tadi. Kemudian untuk menghasilkan
absis terkoreksi dan ordinat terkoreksinya, rumusnya adalah kita tambah untuk mengetahui absis terkoreksi dan ordinat terkoreksi, kita hanya perlu untuk menjumlahkan dari kesalahan absis dengan koreksi absis ataupun kesalahan ordinat dengan koreksi ordinat. Nah, misal kaki 1, 2, kita untuk mengetahui atau untuk mencari absis terkoreksinya, kita hanya perlu menjumlahkan min 72,617 kesalahan terkoreksinya dengan kesalahan absisnya dengan koreksi absisnya. Kita tambahkan dengan 21,792 dan menghasilkan absis terkoreksi min 50,825. Kemudian untuk mencari ordinat terkoreksinya, kita menambahkan kesalahan ordinat di mana 91,380 kita tambahkan dengan koreksi ordinat min 26,551 menghasilkan ordinat terkoreksi 64,829. Jadi seperti itu menghitung absis terkoreksi dan ordinat terkoreksi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung koordinat titik-titik poligonnya, di mana tadi di sini telah diketahui absis terkoreksi dan ordinat terkoreksinya. Kemudian kita mengetahui tadi saya telah memaparkan di tabel yang pertama bahwa koordinat X dan koordinat Y-nya telah diketahui, di mana koordinat X 777,287,66, kemudian untuk koordinat Y adalah 9421,397,18. Nah, cara-cara untuk menghitung koordinat titik-titik poligonnya, misal di titik yang pertama itu kita telah ketahui tadi, kemudian untuk X-nya itu kita tambahkan dengan absis terkoreksinya. Jadi 777,287,66 kita tambahkan dengan min 50,825 dan menghasilkan ini teman-teman di titik 2, yakni 777236,835. Dan kemudian jika kita lanjut, di sini titik X-nya tadi telah diketahui, kemudian kita tambahkan lagi dengan absis terkoreksinya dan menghasilkan X di titik 3, yakni 777209,339. Nah, begitupun sebaliknya dengan koordinat Y. Caranya adalah tadi di koordinat Y-nya telah diketahui, kita tambahkan dengan koordinat terkoreksinya, yakni 9421,397,18, kita tambahkan dengan 64,829 dan menghasilkan koordinat Y di titik 2, yakni 9421,462,009. Nah, kemudian koordinat Y di titik 2 ini kita tambahkan lagi dengan ordinat terkoreksinya, yakni 96,313 dan menghasilkan koordinat Y di titik 3, yakni 9421,558,322 dan begitu seterusnya sampai dengan titik 8. Nah, kemudian kita menghitung kesalahan penutup jarak atau linear poligon, di mana di sini FL adalah kesalahan penutupnya. Kita ketahui bahwa FL-nya itu 268,7961,349. Caranya adalah kita mengakarkan hasil penjumlahan dari total absis pangkat 2 ditambah ordinat pangkat 2. Kita akarkan dan menghasilkan nilai FL ini. Nah, tadi adalah jaraknya adalah 913,39. Nah, ketelitiannya adalah caranya kita bagikan antara kesalahan penutup dengan D atau jaraknya. Nah, kita bagikan 268,7961,349 dengan 913,39 dan menghasilkan ketelitian 0,2942864,079. Nah, bagian yang terakhir atau sesi yang terakhir adalah memplot koordinat terkoreksi ke Google Earth. Nah, bisa diketahui teman-teman bahwa di sini titik-titiknya
yakni ada titik 1 sampai titik 8. Kita telah memplotnya ke Google Earth. Nah, di sini adalah eh, hasil screenshot dari penempatan titik-titik di Google Earth. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi sekian pembahasan dari kelompok kami, yakni kelompok 10 Departemen Teknik Sipil mengenai pengolahan data pengukuran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.